Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grani Arta Safira. Itu saya Tarem Fidizan. Di sini kita mau presentasiin pelajaran Prakarya tentang sarana budidaya pembesaran ikan konsumsi. sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Sebelum memulai budidaya, perlu mengetahui sarana produksi apa yang dibutuhkan. Sarana produksi meliputi bahan, alat, serta wadah budidaya. 1. Bahan. A. Benih. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya tergantung jenis ikan yang dibudidayakan. Benih gurami berukuran minimal 100 gram. Ikan mas 5 cm sampai 8 cm. Ikan nila 8 cm sampai 12 cm. Dan lele 5 cm sampai 8 cm. Benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Pertama, isi plastik dengan air dan benih ikan. Lalu biarkan terapung di permukaan air selama 10 menit. Kedua, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi air kolam. Ketiga, biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dan kemasan benih atau plastik. B. Pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Dengan manajemen dengan pakan yang baik, pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai dengan target. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan betos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini, kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Kedua, pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. 3. Pembesaran air secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan. Pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tembok, atau kolam. Jenis pupuk buatan dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. D. Air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan. Air sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup biota budidaya. E. Kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan kesamaan pH tanah dan air, sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan bermacam-macam, diantaranya kapur pertanian, kalsit, dan dolomit, serta kapur aktif. F. Obat-obatan.
Kegiatan budidaya terkadang mengalami kendala, salah satunya kendala penting adalah serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembang biota budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan obat buatan berasal dari zat kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Artinya bahan kimia tersebut hanya memastikan sumber penyakit, bukan ikan, serta mudah terurai. Sekian dari kami mengenai pembahasan sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.